Seorang pria bernama Leon tampak bersimpuh, tangannya terikat ke belakang. Mendadak sosoknya dikelilingi oleh para tentara Jepang yang menodongkan senjata padanya. Tentara Jepang itu menuduh Leon sebagai orang yang melakukan pengeboman di stasiun Gyeongsong yang menewaskan komandan mereka. Saat lawannya lengah, Leon berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Para tentara semakin curiga hingga akhirnya ia menembak Leon di dada. Tapi Leon tak terluka sedikit pun. Para tentara tak tahu kalau Leon adalah siluman rubah ekor 9 dan kekuatannya setara dewa. Leon kemudian membabat habis semua tentara dengan mudah. Seorang prajurit ia biarkan hidup. Kemudian dengan menggunakan bahu prajurit itu, membidik seorang pria di kejauhan yang dengan santai menyalakan rokok. Ternyata pria itu adalah Lirang, adik Leon. Lirang yang kesal kemudian mengambil basoka dan menembak ke arah Leon. Terjadilah aksi saling tembak-menembak dan saling berkelahi. Sambil terus bertempur, Leon merasa bingung mengapa sang adik bisa ikutan terdampar di tahun 1938 seperti dirinya. Bukankah seharusnya Lirang telah meninggal di tahun 2020? Leon teringat bagaimana ia selalu berkelahi dengan adiknya itu selama ratusan tahun. Dan di tahun 2020, Leon dan Lirang sebenarnya sudah mati. Namun Leon bereinkarnasi lagi, sementara Lirang tidak. 4 bulan setelah kematian Lirang, Leon yang hidup kembali menemui seorang wanita bernama Taluipa, sang penguasa sungai kematian, dan protes mengapa adiknya itu tak bisa bereinkarnasi. Taluipa mengatakan Lirang tak bisa bereinkarnasi sebab terlalu banyak manusia yang telah ia bunuh. Leon ingin saudaranya hidup kembali dan berjanji pada Taluipa untuk melakukan apa saja. Taluipa akhirnya memberikan syarat, yakni Leon harus menjadi kaki tangannya. Selain itu, Leon harus menjadi siluman rubah ekor 9 kembali. Leon setuju dan menandatangani kontrak tersebut. Masalah muncul saat suatu hari ketika Leon bersantai di kafe, suami Taluipa mendatanginya dan memberitahu bahwa seorang pria bertopeng mencuri sebuah kristal bernama batu penjaga. Akibat hilangnya kristal itu bisa fatal. Keseimbangan dunia manusia dan dunia roh menjadi kacau. Taluipa meminta Leon untuk segera menemukan batu itu dan diberi jam tangan yang mengingatkan Leon bahwa ia harus kembali sebelum fajar. Seorang pria datang bernama Shinju, sahabat Leon, berkata akan membantu Leon dalam misinya kali ini. Mereka pun memasuki gerbang waktu. Leon akhirnya melakukan perjalanan kembali ke tahun 1938 saat era penjajahan Jepang di Korea. Di tengah kota, Leon melihat sosok pria bertopeng yang terus mengawasi dirinya. Leon sadar orang itulah yang mencuri kristal batu penjaga. Leon mengejar pria bertopeng itu hingga pertempuran keduanya tak terhindarkan. Sementara itu, tak jauh dari tempat mereka bertarung, seorang wanita berpakaian ningrat menerima sebuah tas dari 2 orang pria. Wanita itu kemudian mendekati sebuah mobil yang dijaga oleh banyak pasukan Jepang. Saat wanita itu mendekat dan hampir melemparkan bungkusan dari dalam tas, Leon dan pria bertopeng bertempur di situ. Batu yang dicari Leon terjatuh di tanah. Sementara itu, wanita tadi kembali melemparkan bungkusan yang ia bawa. Terjadilah ledakan hebat di sana. Leon menggunakan kesempatan ini untuk berusaha mengambil batu penjaga tersebut, namun seorang pria berhasil mengambilnya. Leon pun kini mengejar pria itu. Pria itu membawa batu kristal tersebut ke sebuah gubuk yang ternyata dia adalah anak buah dari Lirang. Leon tak menyangka dia akan bertemu dengan adiknya. Leon kemudian memeluk saudaranya dengan hangat, tetapi Lirang tampak tidak menyukainya. Leon akhirnya menyadari bahwa di era ini adiknya memang belum mati. Lirang kemudian mengajak Leon untuk makan dan minum. Tanpa curiga, Leon meminum apa yang dihidangkan oleh adiknya. Namun seketika Leon sadar adiknya memasukkan racun ke dalam minuman tersebut. Leon pun pingsan. Di tempat lain, wanita tadi yang bernama Eunho sedang dikejar banyak orang akibat ledakan yang ia buat. Ia tertembak dan menabrak seorang pria mabuk. Si pria mabuk ini kemudian dihajar juga oleh orang-orang itu. Namun saat si pria ini mengatakan, "Awas, ada api," tubuh orang-orang yang mengejarnya mendadak terbakar. Pria ini bernama Muyong, dan dia kini menyelamatkan Eunho dan membawa wanita cantik ini ke rumahnya. Ketika akhirnya Eunho terbangun dan merasa lukanya sudah baikan, ia mengobrol dengan Muyong dan berterima kasih sudah menyelamatkannya. Kembali pada Leon, ia siuman dengan kondisi tangan terikat. Ia menyadari bahwa adiknya telah melaporkannya kepada tentara Jepang dan memfitnahnya sebagai pelaku pengeboman stasiun Gyeongsong. Kembali Leon dan Lirang tengah bertarung sengit. Lirang terkejut saat Leon mendadak menjatuhkan pedangnya dan diam saja saat Lirang melukainya dengan kapak. Leon mengatakan ia melakukan ini agar Lirang percaya bahwa ia tak ada niat melukai adiknya itu dan ingin berdamai dengannya.
Leon mengelus kepala Lirang dan meminta adiknya itu untuk hidup lebih baik, kemudian ia pergi. Namun tiba-tiba dari belakang, Leon melihat Lirang ditusuk oleh pria misterius bertopeng, si pencuri kristal batu penjaga. Leon langsung memeluk adiknya itu sementara si pria bertopeng pergi dan menghilang. Leon membawa adiknya itu ke sebuah penginapan dan membaringkannya. Kondisinya sangat kritis. Leon pun keluar mencari bantuan. Leon bertemu dengan seorang pria bernama Do Bangsak yang punya kemampuan untuk membuat manusia hidup abadi dan menjadi muda kembali. Bangsak sendiri adalah sosok yang ditakdirkan untuk berumur panjang dan tak bisa mati. Leon mendatanginya dan mencoba untuk melakukan tawar-menawar dengannya agar Bangsak bersedia untuk menyelamatkan Lirang. Bangsak bersedia memberikan umur panjang pada Lirang asalkan Leon membawa sebuah pedang bernama pedang Uturi untuknya. Bangsak sudah lelah dengan umur panjangnya dan hanya pedang Uturi yang bisa membunuhnya. Leon pun menyetujui syarat ini. Kembali pada Lirang, ia bangun, namun kemudian ia menyadari bahwa hanya jiwanya saja yang sadar tetapi tubuhnya terbaring tak berdaya. Lirang telah menjadi hantu. Lirang ingin berkomunikasi dengan Leon, namun apa daya sang kakak tak bisa melihat dirinya. Leon hanya bersin saat ia ditembus sukma Lirang. Leon berkata pada Lirang yang sedang terbaring, mengatakan ia tak akan menyerah untuk menyelamatkan adiknya itu. Lirang yang melihat kejadian itu merasa sedikit terharu. Leon tidak punya waktu lama, ia segera mencari pedang Uturi agar adiknya bisa hidup kembali. Dalam perjalanannya, Leon menyadari bahwa orang yang memegang pedang Uturi di zaman ini adalah dirinya sendiri, versi yang lebih muda dan berambut panjang. Kita sebut saja Leon berambut panjang ini Leon 1938. Leon sampai di kediaman dirinya yang dulu dan diam-diam mencoba merebut pedang itu dari dirinya yang lebih muda. Ia hampir ketahuan, namun untungnya ia dikira cermin karena Leon 1938 sedang mabuk opium. Leon langsung kabur setelah berhasil mendapatkan pedangnya. Tapi ternyata Leon 1938 tahu kalau pedangnya dicuri dan menghadang Leon. Terjadilah pertarungan mereka berdua. Awalnya mereka seimbang, tapi Leon terlihat semakin terdesak dan terkunci. Ia pun mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto pacarnya di era itu yang baru saja meninggal. Leon berkata, pacarmu masih hidup dan kini ada di Manchuria. Leon 1938 percaya akan hal itu dan segera pergi menuju ke sana. Kembali ke penginapan, Lirang menyadari bahwa Bangsak adalah iblis yang jahat. Ia tak hanya mengambil kekuatan hidup dari orang-orang, tetapi juga menghisap jiwa mereka untuk membuatnya tetap awet muda. Tiba-tiba Bangsak bisa mendengar suara Lirang, namun tak bisa melihat kehadirannya. Bangsak kemudian meminta anak buahnya untuk membawa tubuh Lirang kepadanya. Namun di kamarnya, ternyata Lirang tidak ada di sana. Rupanya sejumlah giseng di sana telah membawa pergi tubuh Lirang ke kamar lain. Ternyata sebelum pergi, Leon berpesan pada salah satu giseng untuk membawa tubuh Lirang pergi jika ia belum juga kembali hingga tengah malam. Sayangnya Bangsak berhasil menemukan tubuh Lirang. Leon akhirnya bertemu dengan Bangsak. Namun Leon sadar bahwa ia telah ditipu sejak awal. Tujuan Bangsak meminta pedang Uturi bukanlah untuk membunuh dirinya, tapi untuk menghancurkan pedang itu agar ia bisa hidup kekal. Tiba-tiba seorang anak yang tadinya jiwanya dihisap oleh Bangsak muncul dan mengatakan bahwa Bangsak adalah iblis penyu. Ternyata arwah Lirang masuk ke dalam tubuh anak itu agar bisa berbicara pada Leon. Setelah tahu hal itu, Leon pun mengucapkan mantra pengusir iblis penyu. Wujud asli Bangsak pun terlihat. Kemudian akhirnya ia bisa Leon kalahkan. Semua umur yang pernah dihisap oleh Bangsak terpencar keluar. Lirang pun akhirnya bisa dihidupkan kembali. Namun sayangnya Leon telah gagal mengembalikan batu kristal karena gerbang waktu tertutup sehingga membuatnya terjebak pada tahun 1938. Di suatu siang, Leon dan Lirang kini menaiki kereta untuk menuju suatu tempat. Di dalam kereta banyak orang dan tentara Jepang juga. Alasan Leon ada di kereta ini adalah karena beberapa jam lalu ia mendatangi Taluipa di era ini untuk menanyakan bagaimana caranya ia bisa kembali ke tahun 2023 lagi. Taluipa berkata, kalau kau ingin kubantu, kau harus membantuku juga. Kau harus mengambil seruling emas yang nanti siang akan dibawa di sebuah kereta menuju Busan. Maka Leon pun kini ada di kereta itu dalam misi mengambil seruling emas. Seruling itu ada pada seorang prajurit Jepang. Sementara itu di gerbong lain, seorang wanita cantik dan kuat bernama Hongju. Kekuatannya setara dewa juga, sama dengan Leon, dan dia sangat terobsesi pada Leon karena ketampanannya. Dia tahu kalau Leon ada di kereta ini, maka ia pun sudah bersiap-siap untuk bertemu dengannya.
Ketika kereta memasuki terowongan, semua orang di kereta tiba-tiba panik karena ternyata barang-barang mereka hilang. Ternyata Lirang dan para anak buahnya merampas semua harta mereka untuk membantu Leon mendapatkan seruling emas itu. Sayangnya, seruling itu malah diambil oleh Hongju. Prajurit Jepang yang bertugas membawa seruling itu pun langsung mendatangi Hongju dan meminta seruling itu kembali. Terjadilah perkelahian mereka berdua hingga akhirnya prajurit itu bisa Hongju kalahkan. Lalu datanglah Leon dan Lirang. Mereka tahu kalau seruling itu ada pada Hongju. Hongju pun segera memberikannya tanpa perlawanan karena dia sangat menyukai Leon. Tapi Leon tampak tidak nyaman dan memang selalu menolak cintanya Hongju. Hongju pun langsung ngambek, membuat Leon takut juga karena Hongju terkenal sangat kuat. Hongju terlihat semakin kesal karena cintanya selalu Leon tolak. Hingga akhirnya dia mengamuk dan terjadilah pertarungan dengan Leon. Mereka bertarung hingga di atas kereta. Ada satu momen di mana Hongju tersandung dan Leon menyelamatkannya agar tak jatuh. Hongju langsung tersipu malu, tapi Leon malah melepaskannya lagi, membuat Hongju kembali kesal. Amukan Hongju makin menjadi, ia pun menghentikan kereta hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Kesempatan ini dipakai Leon untuk kabur menjauh dari kereta. Ia pun menaiki kuda bersama Lirang. Hongju melihatnya dari kejauhan dan berkata kalau kita pasti akan bertemu lagi. Leon pun menemui Taluipa lagi dan menyerahkan seruling emas itu kepadanya. Seruling itu memang harus diamankan dari para tentara Jepang karena konon mereka akan menggunakannya untuk menghancurkan Korea. Sementara itu, di markas tentara Jepang, seorang komandan bernama Ryuhei terlihat menahan amarahnya ketika ia mendengar seruling emas itu dicuri. Bawahannya bernama Akira gagal melindungi seruling itu. Ryuhei pun makin lama tak bisa menahan amarahnya dan menghabisi para bawahannya. Akira pun tak luput dari siksaannya. Namun untungnya ia masih diberi kesempatan untuk merebut seruling itu kembali. Kembali pada Leon dan Lirang, mereka kini ada di sebuah butik untuk mengubah penampilan Lirang yang sebelumnya seperti berandalan. Ia pun dibelikan jas dan setelan mahal oleh Leon. Di sana Lirang bertemu dengan seorang pelayan wanita yang membantunya memasangkan dasi untuknya. Hal itu membuat Lirang sedikit tersipu dan canggung. Tampaknya Lirang menyukai gadis itu yang bernama Yonghee. Setelah itu mereka pun datang ke sebuah penginapan untuk beristirahat. Namun tak disangka yang muncul adalah Hongju. Ternyata dialah pemilik penginapan itu. Leon ingin kabur saja dan tak jadi menginap. Tapi Hongju sudah siap-siap dengan amukannya, membuat Leon hanya bisa menurut dan terpaksa akan menginap di sana saja. Esok paginya Leon bertemu dengan Hongju di luar dan berkata kalau dia perlu bantuannya. Leon ingin menemukan pria bertopeng untuk membalas dendam. Namun ada satu syarat yang Hongju minta, yaitu Leon harus menjadi salah satu juri di kontes kecantikan Putri Joseon menggantikan dirinya. Leon terpaksa menyetujui syaratnya itu demi agar pria bertopeng itu bisa ia temukan. Di sana ia bertemu lagi dengan Eunho, gadis yang waktu itu melempar bom. Ternyata dia sangat benci pada para penjajah Jepang dan dia selalu memberontak demi kemerdekaan Korea. Kontes kecantikan Putri Joseon pun dimulai. Leon tampak bosan dan hanya menggambar tak jelas di kertas. Hingga akhirnya seorang pemenang diumumkan, lalu sesi foto bersama pun dimulai. Namun ketika sesi foto, si pemenang tiba-tiba melompat dan menyerang orang-orang di sana. Ia seperti berubah menjadi zombie. Leon pun segera melawan zombie itu. Zombie itu melompat keluar dan menyerang orang-orang. Lalu seorang pria bernama Muyong yang waktu itu menyelamatkan Eunho terlihat di sana dan langsung menyelamatkan zombie ke dalam sebuah peti. Kembali ke dalam gedung, Leon dan Eunho mengobrol. Ternyata zombie tadi disebut dengan Yacha. Rumornya banyak wanita cantik berubah menjadi Yacha. Para wanita itu punya kesamaan, yaitu semuanya pernah merawat diri di salon bernama Salon Choi. Maka Leon dan Lirang pun datang ke sana, berharap pelaku yang membuat para wanita menjadi Yacha bisa terungkap. Mereka pun berpura-pura melamar menjadi pelayan di sana. Tentu saja, di zaman ini jarang ada dua lelaki tampan bekerja di salon wanita, jadi para pengunjung di sana senangnya bukan main. Ketika mereka bekerja di salon, mereka mencurigai beberapa orang, yaitu pemilik salon dan seorang pelayan yang pendiam. Tapi mereka belum punya bukti yang cukup. Tapi yang aneh di salon itu adalah semua cermin di sana pecah. Leon pun berkata akan segera mengganti semua cermin tersebut. Esok harinya, Lirang kedatangan anak buahnya yang membelikan cermin. Kembali ke dalam, Lirang kaget ternyata para pengunjung sudah menjadi Yacha semua. Leon berkata, ternyata sampo yang digunakan di sini sudah diisi kutukan iblis Yacha, sehingga siapapun yang memakainya akan menjadi Yacha. Lalu muncullah si pelayan pendiam. Ternyata dia adalah iblis yang memasukkan kutukan Yacha ke dalam sampo itu.
Lirang segera mengangkat cermin yang ia bawa. Itu membuat si iblis terbakar, karena ternyata iblis ini lemah akan cermin, makanya selama ini cermin di salon sengaja ia pecahkan. Ia berkata, "Aku juga disuruh oleh iblis di atasku untuk menjadikan para manusia menjadi yaca." Dia adalah si iblis bertopeng. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba ia terbakar lalu hangus tak bersisa. Leon kini makin penasaran siapa sebenarnya pria bertopeng ini. Sementara itu di sebuah hutan gelap, Muyong yang tadi membawa Yaca di petinya berkata, "Aku akan menjadikanmu Yaca yang sempurna." Lalu kemudian tiba-tiba seseorang muncul. Ternyata Muyong adalah pria bertopeng yang selama ini Leon cari. Kembali pada Leon, di jalan ternyata ia bertemu dengan temannya bernama Shinju yang ikut masuk ke dalam gerbang waktu di awal film tadi. Malam itu penginapan Hongju tampak ramai. Para tentara Jepang tengah asik minum. Seorang tentara Jepang terlihat menggoda seorang giseng hingga merendahkannya. Hongju sebagai pemilik penginapan tak tega melihat gisengnya direndahkan. Ia pun berkata pada si tentara, "Bagaimana kalau kau dan aku berlomba minum? Kalau kau mabuk duluan, kau harus pergi dari sini. Dan jika sebaliknya, maka kau boleh melakukan apapun padaku." Maka dimulailah perlombaan itu. Hongju terlihat minum dengan tenang, bahkan dia belum juga mabuk, sementara si tentara sudah mabuk dan tidak kuat lagi. Akhirnya si tentara kalah, dan karena malu ia pun pergi, tapi ia sempat-sempatnya menampar seorang giseng. Hongju tak tinggal diam. Di jalan, si tentara disergap bayangan hitam yang ternyata Hongju, yang dengan senar alat musiknya ia menjerat leher si tentara hingga tewas. Beralih pada Leon, dia dan Shinju sedang mengobrol tentang misi mereka selama di tahun 1938 ini. Mereka harus menunggu 1 bulan agar gerbang waktu terbuka lagi dan mereka bisa kembali ke tahun 2023. Namun diam-diam ternyata obrolan mereka dikuping oleh Lirang. Lirang pun pergi ke sebuah klub. Dia melihat seorang gadis bergaun merah mulai menyanyi dengan merdu. Lirang mengenali gadis ini adalah Yohi, pelayan yang ia temui di butik waktu itu. Namun tiba-tiba Yohi berubah menjadi putri duyung, karena sebenarnya ia adalah putri duyung yang bisa berubah menjadi manusia. Seorang pria mabuk terlihat naik ke atas panggung hendak menyentuh ekor Yohi. Lirang berusaha mencegahnya. Keributan pun tak dapat dihindarkan. Lirang dengan mudah mengalahkan para pembuat onar tersebut. Yohi mengucapkan terima kasih karena telah membelanya. Ia pun memberikan sebuah sisik putri duyung pada Lirang sebagai tanda terima kasihnya itu. Beralih di sebuah hutan, Muyong terlihat menuju sebuah gua. Namun ia dihalangi oleh seorang penjaga. Karena si penjaga tahu kalau Muyong sepertinya akan memaksa masuk, ia pun membangkitkan para prajurit gaib untuk melawan Muyong. Muyong pun melawan semua prajurit itu, lalu mengalahkan mereka dengan membakarnya dengan kekuatan apinya. Muyong melanjutkan masuk ke dalam gua dan keluar lagi sambil menggendong seorang anak. Anak itu pun dibuka penutup matanya. Kemudian ia berjalan menuju penginapan tempat Leon berada. Di kamarnya, Leon tiba-tiba terbangun kaget melihat seorang anak. Namun anak itu hilang lagi dalam sekejap. Ia pun bingung sambil ketakutan, apa sebenarnya barusan itu? Esok paginya, Leon menikmati hari mengobrol dengan adiknya. Leon bercerita dulu sewaktu kecil, Leon punya 2 sahabat, yaitu Hongju dan Muyong. Sedari kecil mereka bertiga adalah para dewa gunung, masing-masing punya kekuatan hebat. Namun beranjak dewasa, mereka kini menjadi rival karena punya tujuan hidup masing-masing. Beralih pada Hongju, ternyata dia pergi menemui Muyong. Leon belum tahu kalau pria bertopeng sebenarnya adalah Muyong. Cuma Hongju yang tahu akan hal ini dan mereka merahasiakannya dari Leon. Muyong bercerita, alasan waktu itu ia menusuk Lirang adalah karena ia ingin membalas dendam pada Leon atas kematian kakaknya. Setelah itu Hongju pun pulang. Di atas jembatan ia melihat Leon. Namun tiba-tiba Leon merasa aneh, matanya tiba-tiba tak bisa melihat. Lalu dari belakang muncul Muyong menghunuskan pedangnya. Hongju langsung melindungi Leon yang buta. Ketiga sahabat itu kini menjadi rival, tapi Hongju masih ingin melindungi Leon. Leon pun diajak pulang oleh Hongju. Leon tak tahu Muyong baru saja mencoba membunuhnya. Hongju pun kini mendatangi kediaman Muyong dan melihat seorang anak dengan sosok mengerikan. Ternyata dialah yang menyebabkan Leon buta ketika semalam ia datang ke kamar Leon. Anak kecil itu bernama Saitani, iblis yang diciptakan oleh sebuah ritual biadab karena melibatkan seorang anak yang dikurung di sebuah kotak dan dibiarkan hingga mati. Hongju tak habis pikir kenapa Muyong sampai bertindak sejauh ini untuk menyakiti Leon. Di penginapan, Shinju menutup mata Leon agar tak mengalami iritasi. Leon curiga sebab seperti ada yang sengaja mengirimkan kutukan saat dia terjebak di tahun 1938 ini.
Shinju kemudian meninggalkan Leon dan Lirang karena harus pergi mencari obat. Lirang terlihat sedih saat melihat Leon kesulitan makan bubur sendiri, mengingat dulu kakaknya itu sering menyuapinya saat ia masih kecil. Ia kemudian memutuskan untuk menyuapi Leon. Beralih di kediaman Eunho, ayah Eunho yang seorang pejabat berencana membantu kekaisaran Jepang. Hanya Eunho yang cemberut di ruangan itu karena ia tak suka dengan penjajahan Jepang ini. Tapi diam-diam, Ryuhei punya rencana untuk menikahi Eunho agar kekuasaan Jepang semakin kuat dan luas di Korea. Kembali pada Leon, malam itu ia tiba-tiba diserang oleh sekelompok bandit. Rupanya mereka semua adalah iblis yang pernah dikalahkan Leon dan kini mereka di sini untuk membalas dendam. Namun, Leon bisa melawan mereka semua menggunakan insting siluman rubahnya dan mengalahkan mereka. Sementara itu, Shinju dan Lirang sedang berada di gerbang kota. Ternyata mereka akan melakukan ritual pengusiran setan pada Leon agar dapat melihat kembali. Lirang bertugas untuk berjalan dari gerbang menuju penginapan dengan syarat jangan menoleh ke belakang. Namun ketika akan sampai di penginapan, ia tiba-tiba ambruk. Ternyata ada sebuah panah kecil tertancap di lehernya membuatnya tak sadarkan diri. Sementara Shinju yang ada di gerbang kota juga mengalami hal sama. Ternyata yang memanah mereka adalah Muyong. Beralih pada Leon, ia keluar dari penginapan dan mendapat surat di sebuah anak panah. Tak sengaja ia bertemu anak kecil, tapi ia tak tahu kalau itu adalah Saetani. Anak itu membacakan suratnya yang berisi kalau Lirang dan Shinju sedang diculik dan Leon harus datang ke sebuah tempat bernama Gunung Bukhan. Anak itu pun akan menjadi pemandu Leon dengan cara digendong oleh Leon. Leon bersama Saetani hampir sampai di tempat yang dimaksud. Tiba-tiba Muyong melepaskan panah pada Leon. Leon berhasil menghindar, namun akhirnya kakinya terpanah juga dan dia terduduk di sebuah pohon. Sementara itu, ternyata Lirang dan Shinju dimasukkan ke dalam sumur. Kondisinya semakin buruk karena air terus-menerus naik. Lirang mencoba membantu menopang Shinju lebih tinggi di dalam sumur, mengorbankan udaranya sendiri. Lalu tiba-tiba sisik pemberian Yohi di sakunya mulai bersinar. Di saat yang sama, Yohi mendapat firasat Lirang berada dalam bahaya. Kembali pada Leon, ia terus mencari Lirang dan Shinju dan berhenti di mulut gua tempat Saetani waktu itu diambil oleh Muyong. Saetani tiba-tiba berkata pada Leon, "Kenapa kau lupa padaku?" Leon bingung apa maksudnya ini. Tapi saat Leon mendengar suara lonceng, ia baru ingat bahwa dulu ketika Leon masih menjadi dewa gunung, ia melihat seorang anak membebaskan seekor ikan mas. Leon menghadiahinya sebuah lonceng. Leon juga berjanji akan mengabulkan satu permintaan anak itu. Lalu pada suatu hari, anak itu dibawa untuk dijadikan tumbal pemanggilan iblis. Ia dibiarkan lapar dan haus di dalam sebuah kotak. Ia memanggil nama Leon meminta bantuannya, namun hingga ia mati, Leon tidak datang. Hati Leon hancur melihat masa lalunya ini, karena waktu itu ia sudah tidak lagi menjadi dewa gunung, jadi tak bisa menyelamatkan anak tersebut. Leon pun kini memeluknya, meminta maaf padanya dan menyebutkan nama anak itu yang bernama Lea. Lea akhirnya sudah tak marah lagi, dan wajahnya kembali menjadi tidak menyeramkan. Mata Leon pun kembali bisa melihat. Lea pun memberitahu di mana Lirang dan Shinju berada. Akhirnya Leon bisa menemukan sumur itu dan segera menyelamatkan Shinju dulu. Tiba-tiba seorang wanita masuk ke sumur. Ternyata dia adalah Yohi, langsung menyelamatkan Lirang karena mendapat firasat dari sisik yang ia berikan. Akhirnya Lirang juga berhasil selamat. Sementara di hutan, Muyong marah karena rencananya gagal. Ia bersumpah akan terus membalas dendam pada Leon bagaimanapun caranya. Lirang pun dirawat oleh Yohi. Walaupun dia berhasil selamat, namun kondisinya masih lemah. Leon dan Shinju sudah bisa melihat tampaknya Lirang dan Yohi bisa jadi pasangan. Namun sepertinya Lirang masih gengsi dan malah berkata ingin membayar utang budinya karena Yohi telah menyelamatkannya. Leon pun keluar dan bertemu dengan anak buah Lirang. Mereka sempat membagikan gambar pria bertopeng ke orang-orang dan akhirnya mendapat info kalau si pria bertopeng pernah mencuri kotak perhiasan di sebuah rumah orang kaya. Sementara itu di rumahnya, Muyong membuka kotak perhiasan yang telah ia curi. Tapi barang yang ia cari tidak ada di kotak itu. Muyong pun berkeliling kota membagi-bagikan perhiasannya pada pengemis dan orang miskin. Di malam hari, Shinju dan Leon menyatroni rumah seorang pejabat kaya bernama Sunwoo. Leon menyuruh Shinju untuk mencuri kotak perhiasan milik keluarga ini. Shinju berhasil menjelinap ke dalam, tapi saat mencoba mencuri kotak perhiasan, dia ditahan di bawah todongan senjata oleh Eunho. Ternyata Eunho adalah anak dari pejabat Sunwoo. Yang membuat Shinju kaget lagi, ternyata Eunho adalah Yuri yang di tahun 2023 merupakan istrinya. Tapi tentu saja Eunho tak kenal Shinju ini siapa. Shinju pun menyambar sebuah kotak dan berlari kabur.
Ia sempat tertembak beberapa kali tapi masih bisa berdiri. Ketika di luar, Shinju dan Leon pun berlari pulang. Tapi di tengah jalan, Leon kembali bertemu dengan si pria bertopeng. Pertarungan keduanya pun terjadi kembali. Rupanya pria bertopeng alias Muyong menginginkan kotak yang baru saja dicuri Shinju tadi. Lalu tiba-tiba Lirang dan para anak buahnya muncul mengepung Muyong. Muyong pun mencoba kabur. Ketika mereka mengejar, di hadapan mereka berdiri banyak orang dengan topeng untuk mengecoh. Ternyata Muyong telah membayar para warga untuk membantunya kabur dengan perhiasan yang kemarin siang ia berikan. Muyong pun berhasil kabur dengan membawa kotak yang dicuri Shinju tadi. Tapi ketika dibuka hanya ada batu saja. Ia sadar dirinya telah ditipu. Kembali pada Leon dan yang lainnya yang telah kembali ke penginapan, mereka memeriksa beberapa kotak lain yang berhasil diambil Shinju. Shinju pun mengambil sebuah kotak lagi yang ternyata isinya adalah sebuah penggaris emas. Penggaris ini adalah sebuah benda pusaka. Konon penggaris ini bisa membangkitkan orang mati. Leon pun kini sadar sepertinya si pria bertopeng mengincar penggaris emas ini untuk membangkitkan seseorang. Beberapa hari kemudian, Leon dan Shinju sedang dalam perjalanan menuju penginapan. Sampai di depan pintu mereka melihat ada keranjang berisi bayi tanpa orang tua. Ada tanda rasi bintang biduk di dahinya. Shinju terlihat senang dan menggendongnya, sedangkan Leon penasaran siapa yang menaruh bayi itu di depan penginapan. Lirang pun datang dan jelas terlihat dia tak suka ada bayi manusia di dekatnya. Leon pun sama, hanya Shinju saja yang senang dengan bayi itu. Shinju pun berkata akan pergi membeli popok dan makanan untuk bayinya dan menyerahkan bayi itu pada mereka berdua. Leon punya ide untuk menyimpannya lagi di depan rumah orang lain saja. Lalu mereka pun melakukannya. Namun sekembalinya ke penginapan, bayi itu sudah ada di depan pintu. Mereka pun menyimpannya lagi di rumah yang lain, bahkan sampai berkendara mencari rumah yang jaraknya jauh. Tapi lagi-lagi bayi itu kembali ke depan penginapan mereka. Mereka pun menyerah dan akhirnya terpaksa merawat bayi itu walau dengan kebodohan mereka yang tak tahu apa-apa tentang merawat bayi. Bahkan suatu hari, Lirang membawa bayi itu ke kota, lalu menyadari bahwa bayi itu bisa memprediksi sesuatu. Tak ayal, Lirang kemudian menggunakannya untuk berjudi. Alhasil Lirang menang banyak saat itu. Yang awalnya tak suka, kini Lirang jadi menyukai bayi tersebut. Beralih pada Muyong, terlihat ia mendatangi sebuah makam yang ternyata makam kakaknya. Ia teringat lagi masa lalunya saat digendong menaiki tangga oleh kakaknya. Muyong benar-benar sedih, ia merasa hampa tanpa kakaknya itu, membuat dendamnya pada Leon semakin membara. Beralih pada Eunho dan ayahnya yang sedang mengadakan pembukaan tambang emas. Ternyata ayah Eunho memihak Jepang agar ia juga bisa mendapatkan kekayaan dari tambang emas tersebut. Namun tiba-tiba dari dalam tambang muncul seorang pria. Ia pun dicurigai dan ditangkap. Setelah diinterogasi, ternyata ada yang mengenal pria itu. Dia adalah dewa keberuntungan dan kerjaannya hanya makan wortel saja sepanjang hari. Dewa ini bisa menemukan lokasi emas dengan mudah dan pihak Jepang ingin kekuatannya. Tapi dewa ini punya satu syarat. Ia ingin dicarikan seorang bayi dengan dahi bertanda rasi bintang. Maka pihak Jepang pun mulai mencari di seisi kota. Mereka bahkan membuat poster dan bersedia memberikan hadiah 1 juta yen bagi yang bisa menemukannya. Leon dan yang lainnya kebetulan sedang berjalan-jalan dengan bayi itu dan melihat poster tersebut. Mereka langsung kabur ketika para warga mengenali bayi itu dan mulai mengejar. Untungnya mereka bisa lepas dari kejaran para warga dan bayi itu pun selamat. Leon heran mengapa pihak Jepang menginginkan bayi itu yang ia beri nama Miho, bahkan mengadakan sayembara untuk mendapatkannya. Lirang pun kemudian menunjukkan kemampuan Miho yang bisa meramal letak koin yang disembunyikan dengan tepat. Leon pun sadar sepertinya Miho adalah dewi keberuntungan. Ia kini merasa cemas karena pihak Jepang kini mengincar Miho. Belum lagi ia juga harus berhadapan dengan si pria bertopeng. Sementara itu, Hongju yang baru saja keluar dari stasiun dihadang oleh bawahan Ryuhei. Mereka menyampaikan kalau Jenderal Ryuhei ingin bertemu dengannya. Hongju bersikap waspada dan ikut bersama mereka. Ia pun bertemu dengan Ryuhei. Ryuhei berkata, "Aku butuh seorang bayi yang saat ini bersama Leon di penginapanmu." Awalnya Hongju menolak, tapi Ryuhei memberitahu kalau salah satu gisengnya disekap. Ryuhei menawari pertukaran nyawa antara giseng itu dengan bayi yang ada pada Leon. Tanpa berkata apapun, Hongju kembali ke penginapan, mengambil Miho saat yang lain sudah tidur dan pergi lagi menuju Ryuhei. Di sana sudah ada dewa keberuntungan si pemakan wortel. Dewa itu ditanyai, "Sekarang kau sudah mendapatkan bayimu. Sekarang di mana lokasi tambang penuh emas berada?" Tapi dewa ini diam saja, membuat Akira mengancam untuk menembak bayi ini.
Hongju kemudian memohon dengan sopan sambil berlutut yang membuat dewa itu akhirnya memberitahu sebuah lokasi di sungai. Sementara itu, Leon dan Shinju terlihat masuk ke markas kepolisian Jepang dan menyamar sebagai polisi di sana. Mereka sudah tahu kalau Miho diambil Hongju dan kini mereka akan melakukan sebuah misi. Kembali pada Hongju yang kini ada di sungai, dewa keberuntungan terlihat menyusuri sungai dan masuk ke dalam air. Tak lama ia mengambil sesuatu dari air, ternyata itu emas. Ternyata di malam ketika Miho diambil Hongju, ia membangunkan Leon dan memberitahu rencananya. Ia akan berpura-pura membawa Miho ke Ryuhei, sementara Leon harus membebaskan seorang giseng yang disekap di kantor polisi. Maka kini Leon pun melakukan misi itu. Ia akhirnya menemukan tempat giseng disekap dan segera membebaskannya. Kembali ke sungai, Akira kini bertanya lagi di mana lokasi lain yang penuh emas. Dewa keberuntungan memberitahunya, namun tiba-tiba Akira menembaknya. Tak sampai di situ, Akira juga terlihat akan menembak Miho. Namun tiba-tiba Miho menghindar dan melompat. Ternyata itu adalah Lirang yang selama ini menyamar jadi Miho. Terjadilah pertarungan antara Lirang dan Akira. Sementara itu, Leon kini sudah berhasil membebaskan giseng itu. Namun di kota, tak sengaja ia berpapasan dengan Ryuhei. Leon tiba-tiba mencium bau darah ketika melewatinya, pertanda Ryuhei adalah iblis. Seketika mereka langsung saling menghunuskan pedang bersiap bertarung. Namun seketika itu juga Ryuhei tiba-tiba menghilang. Leon hanya memegangi tangannya yang tampak gemetar, menyadari kalau kekuatan Ryuhei sangat besar. Sementara itu, Miho terlihat sudah kembali ke penginapan digendong oleh Leon. Ternyata kejadian di sungai itu berhasil dimenangkan Lirang dan mereka bisa kembali dengan selamat. Terlihat dewa keberuntungan juga masih hidup dan kini ia berpamitan dan akan membawa Miho yang seorang dewi keberuntungan pergi mengembara. Sebelum pamit, dewa keberuntungan memberikan tanda rasi bintang di tangannya Leon. Tanda itu suatu hari mungkin bisa menyelamatkan dirinya atau orang di sekitarnya. Di suatu malam, Leon mendengar namanya dipanggil dari luar. Ia pun keluar dan melihat sahabatnya, Muyong. Ia tak menyangka ia bisa bertemu dengannya lagi, padahal seharusnya Muyong sudah mati. Leon memeluknya, namun ia langsung bertanya siapa kau sebenarnya. Leon langsung mengeluarkan pedangnya dan menyerang Muyong. Ia tak percaya kalau pria ini adalah Muyong karena setahu dia Muyong sudah mati. Sementara itu, Hongju yang berada di kamarnya diberitahu oleh Jeo kalau ada sesuatu yang gawat di luar. Hongju pun melihat keluar dan melihat dua sahabatnya sedang bertempur. Ia berteriak untuk menghentikan mereka, namun mereka tak peduli. Karena kesal, ia langsung melemparkan pedangnya tepat menembus tubuh Leon dan Muyong seperti sate. Barulah mereka berhenti, kemudian Hongju langsung memarahi mereka berdua. Ia kemudian menarik pedangnya, Leon langsung muntah darah. Muyong terlihat sedikit khawatir pada Leon yang sedang sekarat itu. Hongju berkata pada Muyong, hanya kau yang bisa menyembuhkannya. Ini adalah ironi bagi Muyong. Di satu sisi selama ini ia dendam pada Leon, tapi ternyata ia tak tega melihat sahabatnya sekarat seperti itu. Maka akhirnya Leon pun dibaringkan di tempat tidur dan Muyong mulai menyembuhkan lukanya. Muyong adalah dewa gunung yang bisa menyembuhkan luka separah apapun. Leon beristirahat ditemani Hongju. Tapi sampai saat ini Leon masih belum tahu kalau Muyong adalah si pria bertopeng. Sementara itu di luar terlihat sebuah kantung merah di atap rumah yang ternyata disimpan Muyong. Ternyata itulah tujuan Muyong datang ke tempat Leon. Kantung merah itu ia dapatkan dari Raja Neraka yang berfungsi sebagai pemanggil iblis jahat. Muyong berencana memanggil iblis itu untuk menghabisi Leon. Esok harinya, Leon sudah baikan dan terbangun. Hongju pun kini seperti kembali ke masa lalu ketika mereka masih bertiga dan bersahabat. Mereka pun pergi berjalan-jalan menonton film. Setelah itu, mereka menyusuri kota hingga malam hari. Sementara itu di penginapan, para giseng sedang belajar. Ternyata gurunya adalah Eunho. Setelah belajar, karena bosan, mereka memutuskan untuk bermain permainan memanggil arwah. Cara bermainnya adalah 4 orang berdiri di masing-masing sudut ruangan. Satu orang berjalan ke satu orang lainnya, menepuk pundaknya, lalu kemudian orang itu berjalan juga. Terus begitu sampai nanti akan ada arwah yang muncul. Sebenarnya ini hanya permainan saja, namun ketika mereka memainkannya, tak disangka kejadian arwah sungguhan muncul. Eunho tiba-tiba menghilang ketika bermain permainan tersebut. Ia pun kini seperti berada di tempat lain yang asing dan suasananya menyeramkan. Hongju yang baru saja pulang dari jalan-jalannya langsung marah ketika ia tahu para gisengnya bermain hal tersebut yang membuat Eunho menghilang. Tapi mereka curiga, biasanya permainan ini hanya memanggil arwah yang lemah, tapi kali ini ia sampai bisa menculik manusia, pastilah arwah ini punya kekuatan besar.
Untuk menjemput Eunho kembali, mereka terpaksa memainkan permainan arwah lagi. Kali ini, Leon, Hongju, Muyong, dan Shinju memulai ritual permainan itu. Ketika di tengah permainan, terlihat bayangan Lirang di luar. Muyong tiba-tiba berkata, itu bukan Lirang, tapi iblis. Seketika Leon keluar hingga terjatuh, tapi ternyata itu memang Lirang. Muyong yang kemudian berkata, itu tadi bukan suaraku. Lalu akhirnya mereka sadar, giliran Hongju kini menghilang. Leon dan Muyong kini sadar, arwah yang melakukan ini bukanlah arwah sembarangan. Shinju yang punya kemampuan berbicara dengan hewan mendapat info dari seekor kucing, ternyata yang mengambil Eunho dan Hongju adalah seorang iblis bernama Sanbem. Mereka pun kenal siapa Sanbem, seorang iblis berkekuatan hebat. Tapi bagaimana iblis sekuat itu bisa muncul di penginapan Hongju? Ternyata semua itu adalah gara-gara kantung merah yang Muyong letakkan di atas atap. Dan kini Muyong menyesal karena sahabatnya Hongju menjadi korban karena ulah dirinya. Leon dan Muyong pun langsung melakukan ritual lagi untuk menjemput Eunho dan Hongju. Kali ini dibantu Lirang dan seekor kucing, mereka berdua berdiri di ruangan. Lirang memegang sebuah tali. Seketika ruangan itu menjadi gelap. Dan ketika Lirang masuk ke ruangan itu lagi, Leon dan Muyong sudah hilang, berganti menjadi tali yang bertautan ke sana kemari. Leon dan Muyong ternyata sudah ada di sebuah tempat gaib bernama Jalur Terkutuk. Jalur itu dibuat sedemikian rupa seperti sebuah kota. Dan ternyata mereka berdua dibuat menjadi pemain film zaman Joseon. Belum hilang kebingungan mereka melihat seorang aktris turun dari mobil. Ternyata dia Hongju. Namun Hongju ini tak kenal siapa Leon dan Muyong. Sepertinya iblis Sanbem membuat semua ilusi ini untuk mempermainkan mereka. Mereka berdua sudah mencoba berbagai cara untuk membujuk Hongju agar ingat kembali dan ikut bersama mereka. Namun Hongju menolak. Beralih pada Lirang, ia mendapat telepon dan ia mengenal suara itu suara Shinju, menyuruhnya untuk mengoleskan darahnya ke tali. Namun tiba-tiba suara Shinju berubah. Ternyata tadi adalah iblis Sanbem. Dia memang bisa menirukan suara siapapun sesuai keinginannya. Lirang juga kembali mendapat masalah ketika Sanbem berpura-pura menjadi Leon dan meminta mengeluarkannya. Berlanjut Lirang diserang oleh orang-orang bertudung. Tujuannya adalah Lirang melepas tali di tangannya agar Leon tak bisa pulang ke dunia nyata. Tapi Lirang tak menyerah dan mempertaruhkan tangannya berdarah demi agar kakaknya selamat. Lalu kembali pada Leon, lagi-lagi dia dipermainkan Sanbem. Kali ini ia dan Muyong seperti berada di sebuah acara talk show. Tapi sosok pembawa acaranya adalah kakak Muyong yang sudah mati. Muyong langsung marah karena Sanbem seperti mempermainkan dirinya dan kakaknya. Apalagi ketika acara dimulai, mereka ditanyai tentang kenapa Leon membunuh kakak Muyong. Leon menjelaskan saat itu kakak Muyong mencoba membunuh Muyong. Leon pun tak punya pilihan selain membunuhnya. Akibat acara itu, Leon dan Muyong sempat berdebat panas. Mereka berdua tiba-tiba berpindah tempat lagi, kali ini berada di luar. Mereka diberi waktu 1 jam untuk mencari Sanbem atau Hongju dan Eunho tak akan selamat. Sementara itu, di sebuah istana, terlihat Hongju memakai pakaian pengantin zaman dulu. Dia sudah dihipnotis oleh Sanbem agar menuruti kemauannya. Hingga akhirnya Leon dan Muyong berhasil sampai di istana itu juga. Hongju muncul menghalau mereka, sementara Sanbem melihat mereka dari kejauhan. Hongju yang dalam pengaruh hipnotis dengan wajah tanpa ekspresi mulai menyerang kedua sahabatnya itu. Mereka berdua tak tega menyakiti Hongju dan mencoba berbicara dengannya, mengingat kenangan indah masa lalu ketika mereka saling melindungi dan saling menyayangi. Sebuah serangan dari Muyong bisa membunuh Hongju, tapi pedangnya ia hentikan tepat di depan wajahnya. Hongju tiba-tiba menusuk balik Muyong, terlihat Muyong pasrah saja, merasa serba salah. Leon mencoba menghentikannya, menggenggam pedang Hongju hingga tangannya berdarah. Hongju belum menyerah, ia kemudian mencekik mereka berdua. Leon berbalik dan menahan Hongju, masih terus mengingatkan dia tentang bagaimana mereka saling melindungi. Hongju teringat ketika mereka kecil, mereka diserang monster. Hongju ketakutan, tapi Leon dan Muyong melindunginya, bahkan Muyong rela berdarah demi Hongju. Lalu tiba-tiba ia melempar pedangnya, ternyata sasarannya Sanbem. Hongju telah sadar kembali. Kemudian mereka berdua juga menusukkan pedang mereka pada Sanbem, membuatnya kaku tak bergerak. Hongju pun segera mengajak Eunho untuk keluar dari dunia ilusi. Akhirnya mereka keluar kembali ke dunia nyata. Namun mereka baru sadar, Muyong dan Leon belum kembali. Ternyata Muyong kembali pada Sanbem dan menusukkan tongkat khusus yang bisa menghancurkan iblis. Sanbem pun hangus menjadi serpihan debu. Sebuah batu bersinar muncul dari abu Sanbem. Leon melihat itu semua. Ternyata batu itulah yang menjadi tujuan Muyong.
batu iblis yang jika dihisap akan bisa menyembuhkan kutukan yang selama ini Muyong derita. Setelah ia menghisap batu itu, kutukan Muyong pun hilang dan kini ia menjadi lebih kuat. Leon tersadar, ternyata memang selama ini pria bertopeng itu adalah Muyong. Keduanya kembali bertempur. Namun tiba-tiba muncul Lirang. Ia masuk ke dunia ilusi itu untuk menolong Leon. Namun Muyong tak meneruskan pertarungannya dan memilih pergi. Leon pun kini dipapah oleh Lirang kembali menuju dunia nyata. Kembali ke dunia nyata, di stasiun muncul 4 orang Jepang. Mereka adalah Shinigami yang ternyata diundang oleh Ryuhei untuk membantunya. Misi mereka adalah menghabisi Leon dan teman-temannya. Setelah itu, Ryuhei menemui pejabat Sunwoo berbicara tentang Eunho. Ryuhei terang-terangan berkata ia akan menikahi Eunho. Sunwoo keberatan karena pernikahan ini pastilah untuk memperluas wilayah penjajahan Ryuhei, bukan atas dasar cinta. Tapi Ryuhei tiba-tiba menyuruh seseorang masuk, tangannya diikat. Ternyata dia adalah salah satu pemberontak yang menginginkan kemerdekaan. Secara tak langsung Ryuhei memberi pesan, jika Eunho tak ingin menjadi seperti orang ini, maka Sunwoo harus merelakan anaknya menikah dengan Ryuhei. Beralih pada Muyong, dia ada di hutan dan sedang melakukan sebuah ritual. Sebuah cermin ada bersamanya. Darah ia teteskan ke tanah. Lalu cermin itu ia ambil, terlihatlah sesosok pria. Dia adalah kakak Muyong yang selama ini ia ingin bangkitkan dari kematian. Kakaknya yang ada di dalam cermin berkata, untuk membangkitkanku kau perlu batu pusaka dan penggaris emas. Muyong tahu kedua benda itu ada pada Leon dan kini ia akan merebutnya. Mereka semua bersiap menghadapi Chibo. Shinigami yang satu ini adalah seorang iblis dengan racun yang mematikan. Mereka bertiga awalnya meremehkan musuh yang ada di hadapannya. Chibo jadi kesal, kemudian menjentikan jarinya. Tiba-tiba Muyong dan Hongju muntah darah. Rupanya mereka baru saja menghirup racun yang sudah bersatu dengan udara. Chibo memberi mereka waktu 1 jam. Jika tidak, mereka akan mati kehabisan darah karena racun ini. Chibo akan menyerahkan penawar racunnya jika Leon bersedia memberikan benda pusakanya. Leon akhirnya memutuskan untuk menyerahkan benda pusaka itu. Namun Hongju langsung menendang perut Chibo. Terjadilah pertempuran. Hingga akhirnya mereka bertiga berhasil melumpuhkan Chibo. Ia pun disiksa oleh Hongju dengan benda-benda tajam yang ia bawa, memaksanya untuk memberikan penawarnya. Namun Chibo keras kepala dan malah tersenyum. Kemudian ia malah meludahi mereka dengan cairan asam. Karena kesal, Hongju memukul Chibo berkali-kali hingga kepalanya membentur batu dengan keras, lalu ia tewas. Kembali ke Hotel Bando yang kini telah dipenuhi para yacha, Lirang dan Yohi semakin terpojok. Untungnya Shinju dan anak buah Lirang muncul, membantu tuannya itu untuk menyelamatkan diri bersama Yohi. Mereka naik ke lantai atas untuk masuk ke sebuah kamar. Tapi tiba-tiba ia langsung digigit oleh yacha yang ternyata ada di dalam kamar sedari tadi. Lirang yang melihatnya bergegas menolong kekasihnya itu. Kembali ke hutan ilusi, mereka bertiga berusaha mencari jalan kembali ke hotel. Namun sejauh apapun mereka berjalan, mereka bertiga selalu kembali ke tempat yang sama. Keadaan semakin kacau sebab kini Muyong pingsan dan Hongju sekarat karena racun itu. Saat itulah Yuki, salah satu dari 3 Shinigami, muncul. Yuki berkata ia menyukai Leon dan memberikan sebuah boneka salju. Tentu saja Hongju tak suka melihat kedekatan keduanya dan menarik Yuki menjauhi Leon. Keduanya kemudian bertengkar memperebutkan Leon dan akhirnya berkelahi. Leon memegang tangan Yuki namun tangannya membeku. Ternyata Yuki adalah iblis salju yang punya kekuatan bisa membekukan orang. Leon kemudian membuat kesepakatan dengannya. Ia setuju untuk menukar satu benda pusaka dengan penawar racun untuk mengobati Muyong dan Hongju. Kembali ke Hotel Bando, Lirang membawa Yohi masuk ke kamar dan berusaha menghisap racun yacha dari bahu kekasihnya itu. Tapi Yohi tahu hal itu sia-sia saja. Yohi berkata pada Lirang untuk meninggalkannya saja. Dia takut nanti akan menjadi yacha dan malah menyerang Lirang. Tapi Lirang mengambil cincin dari sakunya dan memasangkannya di jari Yohi, sambil berkata ia tak akan pernah meninggalkan Yohi. Beralih pada Eunho, dia bertemu dengan Heja di jalan. Mereka pun masuk ke butiknya Heja dan membicarakan hal penting. Heja memperlihatkan sekotak berisi dinamit dan berkata ia akan memberontak demi kemerdekaan Korea. Eunho tiba-tiba punya ide dan berkata aku juga akan ikut dalam pemberontakan ini, yaitu ia akan memasang dinamit ini tepat di upacara pernikahannya nanti. Hal itu pasti akan membuat rakyat Korea tersulut semangatnya dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan bisa tercapai. Maka malam itu, Eunho pun datang ke orang tuanya dan setuju untuk menikah dengan Ryuhei. Kembali pada Leon, akhirnya ia mendapat obat penawar racun itu.
Namun keduanya masih ragu apakah penawar itu asli atau malah racun lagi. Untuk membuktikan keaslian penawar itu, Leon memutuskan untuk meminumnya terlebih dulu. Setelah menunggu beberapa jam, terlihat Leon baik-baik saja, membuktikan kalau penawar itu asli. Sementara itu, Yuki bertemu dua temannya dan memperlihatkan penggaris emas, salah satu benda pusaka hasil pertukarannya dengan Leon. Kembali ke hotel, kondisi Yohi semakin memburuk dan akhirnya ia tak sadarkan diri. Shinju bersama dua rekan yang lain kini ada di kamar bersama Lirang. Bawahannya Hongju berkata kalau sebenarnya ada penawar untuk mengobati efek Yacha ini. Waktu itu Jindo mendengar dari Muyong sendiri kalau Yacha bisa disembuhkan dengan bunga saffron. Kemudian Shinju ingat, ia pernah melihat bunga saffron di restoran hotel ini. Tapi restoran itu kini dipenuhi Yacha dan mereka harus mempertaruhkan nyawa untuk mengambilnya. Lirang pun memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya mengambil saffron itu demi kesembuhan Yohi. Untungnya teman-temannya bersedia membantunya. Ketiganya kemudian mengendap-endap menuju lobi. Mereka sadar sepertinya para Yacha kini tak bisa melihat, namun pendengaran mereka masih peka. Mereka pun mengatur rencana untuk mengalihkan perhatian Yacha. Kembali pada Leon, dia memutuskan untuk menghabisi salah satu dari ketiga Shinigami dan meminta kedua sahabatnya untuk memulihkan diri dulu. Saat dia pergi, Hongju tiba-tiba memberinya pelukan. Namun tanpa sepengetahuan Leon, Hongju diam-diam mengambil tas berisi benda pusaka itu. Kembali ke hotel, Lirang mengendap-endap berusaha tanpa suara untuk memindahkan kotak musik guna memancing Yacha menjauh dari area restoran. Tak disangka mereka bertemu Satori. Ia berkata kalau ia ingin ikut membantu, namun karena kecerobohannya, rencana mereka malah berantakan dan Yacha malah menyerang mereka. Kembali pada Leon, ia bertemu dengan seorang kakek tua. Kakek itu memohon Leon untuk menggendongnya karena kakinya terluka. Namun ketika mendekat, Leon menghujamkan pedangnya ke perut kakek itu. Ternyata Leon sadar kalau dia adalah salah satu Shinigami bernama Nyudo. Namun tiba-tiba Nyudo melompat ke pelukannya dan matanya bersinar menjadi biru. Ternyata Nyudo adalah iblis penukar tubuh dan kini ia bertukar tubuh dengan Leon. Kembali ke hotel, Lirang mencoba menyalakan pemutar musik untuk mengalihkan perhatian para Yacha. Rencananya sempat berhasil dan para Yacha bisa ditahan di satu ruangan. Namun ternyata jumlah Yacha semakin banyak dan Satori yang bertugas menahan pintu malah kabur sehingga pintu terbuka dan Yacha keluar lagi dan mengamuk. Di tengah kekacauan, Shinju diam-diam bergerak perlahan mengambil saffron di rak. Ia akhirnya berhasil mendapatkannya. Lirang dan yang lain bergegas kembali ke lantai 2, tapi Satori muncul lagi dan ingin bergabung. Namun yang lain sudah kesal padanya dan meninjunya. Akhirnya ia dikerubuti oleh para Yacha. Kembali pada Leon yang kini bertubuh Nyudo. Dia kurang beruntung karena dua Shinigami lain muncul mendekatinya. Leon pun bersembunyi dan bimbang apakah ia harus kabur atau menghampiri mereka. Akhirnya ia pun menghampiri mereka, berharap mereka belum tahu kalau Nyudo sudah bertukar tubuh. Untungnya mereka belum sadar kalau dirinya masih dianggap Nyudo asli. Tapi sialnya, mereka malah meminta untuk segera mendatangi bos mereka dan hanya Nyudo yang tahu tempat bosnya itu. Leon bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, dia mengajak mereka mendekat lalu menatap tajam mata mereka. Kembali ke hotel, Satori ternyata masih hidup, bahkan semua Yacha bisa ia kalahkan. Ternyata Satori adalah bos dari Shinigami yang selama ini berpura-pura culun. Ia pun kini berencana untuk menghabisi Leon dan yang lainnya. Kembali pada Hongju dan Muyong, kini mereka sedang bersama Nyudo yang bertubuh Leon dan mereka tak tahu kalau itu adalah Nyudo. Lalu tiba-tiba muncullah dua Shinigami lain, Ogama dan Yuki, langsung menyerang Hongju dan Muyong. Pertarungan pun terjadi. Hongju melawan Ogama, Muyong melawan Yuki. Ketika Hongju berhasil mengunci Ogama, ia menyuruh Leon di situ untuk menebasnya. Namun Leon malah menebas Hongju. Ia pun mengaku kalau dirinya bukanlah Leon, tapi Nyudo yang bertukar tubuh. Sementara Muyong juga dalam masalah. Ia berhasil dibekukan oleh Yuki. Hongju kesal dan menyerang mereka semua. Tapi dari belakang, Yuki memeluk Hongju dan tubuhnya seketika membeku juga. Saat keadaan genting seperti itu, Muyong yang punya kekuatan api perlahan bisa melumerkan es di tubuhnya, kemudian menyerang Yuki. Serangan itu fatal, membuat Yuki langsung ambruk. Ogama langsung marah menyerang Muyong dan pertarungan kembali terjadi. Muyong bergegas pada Hongju dan mulai mencairkan es dengan kekuatannya. Ogama datang dan mencoba meremukkan tubuh Muyong yang terus mencoba menolong Hongju. Melihat itu, Nyudo berkata ia ingin berpindah tubuh pada Muyong karena tertarik dengan kekuatannya. Ogama langsung mengunci Muyong dan Nyudo bersiap berpindah tubuh. Namun tiba-tiba Leon muncul menghadang kekuatan Nyudo. Mereka pun bertukar tubuh kembali seperti semula.
Tanpa membuang waktu, Leon langsung mengeluarkan kekuatan pamungkasnya. Petir menyambar Nyudo, langsung menghanguskannya hingga tak bersisa. Dua Shinigami lainnya kabur melihat kejadian itu. Kembali ke hotel, akhirnya Lirang berhasil mendapatkan saffron dan meminumkannya pada Yohi. Perlahan kesadaran Yohi kembali dan dia akhirnya sembuh. Lirang akhirnya berhasil menyelamatkan kekasihnya itu. Kembali pada Leon dan kedua rekannya, mereka berbaring sejenak setelah pertempuran melelahkan tadi. Lalu mendadak tempat berubah, mereka kini kembali ke hotel. Namun tiba-tiba muncul Satori yang kini memakai baju tentara Jepang bersama dua Shinigami yang masih hidup. Dialah bos dari Shinigami selama ini. Dia langsung menghampiri Leon dan menghitung sampai 3. Leon menyerahkan benda pusaka tanpa perlawanan. Ternyata ia terhipnotis, dan hipnotis itu sudah Satori lakukan ketika dulu mereka bertemu dan bertatapan. Leon kembali sadar dan baru sadar kalau ia terhipnotis. Satori kembali menghitung. Kali ini sasarannya adalah Hongju dan Muyong. Mereka disuruh untuk saling mencekik. Melihat itu, Leon mengangkat tangannya tanda menyerah. Namun ternyata Leon juga mengucapkan kata Hore. Seketika dua Shinigami menangkapnya, membuat Satori bingung. Ternyata sewaktu di hutan, Leon waktu itu menghipnotis kedua Shinigami ini. Jika kalian mendengar kata Hore dariku, ringkuslah bos kalian. Ternyata Leon juga punya kemampuan hipnotis. Leon pun menyuruh kedua Shinigami untuk melempar Satori dari ketinggian, lalu keduanya harus ikut melompat juga. Leon merasa semuanya sudah berakhir, namun tiba-tiba Muyong merebut benda pusaka itu. Ia pun berhasil mengambilnya lalu kabur. Ternyata kerjasama mereka hanya sampai di sini. Muyong pun terus kabur hingga sampai di sebuah hutan gelap. Di sana, sesosok di cermin berbicara padanya. Itu adalah kakaknya. Ternyata Muyong mengambil benda pusaka berupa penggaris emas untuk membangkitkan kakaknya kembali ke dunia nyata. Sementara itu, Leon dibawa ke penginapan karena luka-lukanya sehabis bertempur melawan Shinigami. Keadaan Hongju juga sama. Dia kini berbaring di tempat tidurnya dan dirawat oleh pengawalnya Jeyo. Setelah beberapa hari, Leon sudah mulai baikan. Eunho terlihat mendatanginya untuk meminta bantuan Leon. Dia ingin Leon ikut dalam pemberontakan karena Eunho akan meledakkan dinamit di hari pernikahannya. Leon pun menyanggupi hal itu demi membantu rakyat Korea di era tersebut. Setelah itu, Leon datang ke tempat Taluipa dan berkata kalau penggaris emas berhasil direbut oleh Muyong. Taluipa bercerita, dahulu kala ada dewa gunung asli. Dewa gunung itu menjadi jahat dan lupa diri sehingga sebagai hukumannya ia dibunuh dan kekuatannya dibagi ke dalam 4 benda pusaka. Salah satunya adalah penggaris emas itu. Leon tiba-tiba menyadari Muyong yang ingin membangkitkan kakaknya itu semua hanyalah tipuan dari sosok yang ada di dalam cermin. Sosok di cermin itu sebenarnya adalah dewa gunung asli yang jahat. Ia pun segera berlari mencari Muyong. Jika dewa gunung asli itu bangkit, maka kehancuran dunia ada di depan mata. Di hutan, Muyong sudah menyiapkan ritual untuk membangkitkan kakaknya. Dia belum sadar kalau sosok di cermin adalah seorang dewa jahat. Ritual pun dimulai, simbol di atas tanah dibakar. Ketika api perlahan menghilang, muncullah sosok yang selama ini Muyong nantikan. Dia masih menganggap yang ada di hadapannya adalah kakaknya yang ia peluk dengan hangat. Namun tangan sosok itu berkuku panjang dan hitam, perlahan mempererat pelukannya membuat Muyong sulit bernafas. Kemudian ia berkata, "Aku sebenarnya adalah dewa gunung asli." Lalu hanya dengan satu sentuhan, ia menyentuh dahi Muyong yang langsung ambruk tak bergerak. Muyong langsung sekarat. Kekuatan dewa gunung asli memang maha dahsyat. Muyong tahu dirinya akan mati dan sekelebat kenangan masa lalunya ketika bersama Hongju dan Leon muncul di benaknya. Leon akhirnya tiba dan melihat Muyong yang sudah tak bergerak. Leon hanya bisa menangisinya. Sementara itu Lirang sedang berkencan dengan Yohi. Ketika Lirang meninggalkan Yohi sebentar, muncul seseorang di hadapan Yohi. Ternyata dia adalah Yuki yang belum mati. Dengan kecepatan luar biasa, dia seketika menebas leher Yohi. Darah mengucur deras. Sekembalinya Lirang, dia bingung Yohi sudah tak ada. Dia sadar ternyata Yohi dalam bahaya. Yohi terlihat dikurung di dalam sel bersama dengan Jeyo yang juga tertangkap oleh Shinigami. Sementara itu, Leon, Lirang, dan Hongju berdiskusi di mana kira-kira Yohi dan Jeyo disekap. Hongju akan meminta bantuan Taluipa yang punya kekuatan penglihatan 1000 km, berharap Taluipa bisa melihat di mana mereka berada. Namun di kediamannya, Taluipa ternyata kedatangan sesosok pria. Dialah sang dewa gunung asli yang kekuatannya super dahsyat. Dia mengulurkan tangannya membuat Taluipa gemetar ketakutan.
Ketika Hongju sampai di sana, Taluipa berbalik dan terlihat sebelah matanya menghitam. Ternyata Dewa Gunung asli telah mengambil kekuatan penglihatan 1000 kilometernya. Sementara itu, para anak buah Lirang berhasil menemukan lokasi Yohi dan Jeo disekap, yaitu di penjara daerah bernama Sodemun. Mereka pun segera bergegas ke sana. Di penjara, para Shinigami disuruh oleh Akira untuk menyuntikkan mereka suatu cairan. Namun ketika ingin menyuntikannya, Jeo berhasil melawan, membuat satu suntikan pecah. Ia pun segera dibawa oleh Ogama keluar, sementara Yohi dijaga oleh Yuki. Tak lama kemudian, Lirang dan yang lainnya akhirnya sampai di tempat tersebut. Lirang menemukan ruangan tempat Yohi disekap. Yuki terlihat siap menyayat lehernya. Hongju langsung mengalihkan perhatian hingga berhasil menjauhkan Yohi dan Yuki, membuat Yuki pingsan. Lirang pun akhirnya bisa memeluk Yohi lagi. Sementara itu, di sebuah hutan, Jeo terlihat diikat oleh Ogama. Tangannya terlihat lebam, ternyata suntikan tadi berhasil disuntikan padanya. Hongju yang juga mencari di sekitar hutan mendengar teriakan Jeo yang memang sengaja dibuat oleh Ogama. Setelah itu Ogama pun kabur. Tak lama Hongju berhasil menemukan Jeo dan langsung melepaskan ikatannya. Namun di luar dugaan, Jeo berkata Hongju harus menjauh dari dirinya. Lalu tiba-tiba Jeo terlihat marah dan menyerang Hongju. Ketika Jeo berkata seperti ada yang bersiul di dalam kepalanya, Hongju sadar Jeo ada dalam pengaruh racun mematikan yang membuatnya tak bisa mengendalikan diri dan menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Jeo pun sadar kalau akibat racun ini ia bisa saja membunuh Hongju. Maka Jeo memilih keputusan nekat, ia menusuk dirinya sendiri. Hongju hanya bisa berteriak melihat kejadian tersebut. Kembali ke penjara, terlihat Yuki sudah terbangun dari pingsannya dan Ogama juga sudah kembali dari hutan. Lirang harus menghadapi kedua Shinigami itu. Kemampuannya masih di bawah Lion, kakaknya, membuat dirinya tak berdaya dihajar oleh Ogama. Anak buah Lirang berhasil Yuki kalahkan. Namun diam-diam Yohi mengambil sebilah pisau. Yohi tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menusuk Yuki. Namun sayangnya tusukannya tidak fatal dan kini Yuki jadi kesal dan mencekik Yohi tepat di lukanya. Lirang bersiap dihajar lagi oleh Ogama, namun mendadak ia menahan tinju Ogama. Kemudian matanya berubah menjadi siluman rubah ekor 9. Ternyata tekadnya untuk menyelamatkan Yohi membuat kekuatan barunya muncul. Sebuah pukulan dengan tangannya membuat Ogama terseret jauh, membuatnya ambruk. Dengan kekuatan barunya, Lirang kini mengendalikan kapak yang ada di lantai dan melesatkannya pada Yuki. Sebuah tebasan tangan menebas leher Yuki seolah tangannya terbuat dari pedang. Yuki pun berhasil dikalahkan. Kembali pada Hongju, tiba-tiba di sana muncul Lion 1938. Lion menawari Hongju sebuah tabung kaca yang ternyata berisi penawar racun untuk mengobati Jeo. Beralih pada pesta pernikahan Eunho yang ternyata diadakan hari ini, para undangan dan para pejabat dari Jepang terlihat menghadiri acara tersebut. Eunho dan Ryuhei terlihat berdampingan menuju altar. Di depan altar, sumpah pernikahan pun bersiap diucapkan. Namun tiba-tiba Eunho memotong ritual suci itu, membuat semua heran. Eunho berkata pada semua yang ada di sana, kalau tempat ini akan menjadi kuburan kalian. Eunho pun tiba-tiba berubah menjadi Lion dan langsung menembak Ryuhei. Sementara Eunho asli ada di ruangan lain. Akira langsung datang dan menghentikan Eunho. Terjadi aksi tembak-menembak antara Eunho dan para tentara Jepang. Kembali pada Lion, dia sekarang sedang berduel melawan Ryuhei yang memang seorang iblis. Mereka pun saling menyerang dengan kekuatan mereka. Sementara Eunho terlihat sangat brutal. Ia menembak semua tentara Jepang, bahkan seorang gubernur yang memihak Jepang ia tembak juga. Ayahnya yang melihat hal ini marah bukan main pada anaknya itu. Ayahnya yang memihak Jepang tak suka dengan sikap pemberontak Eunho. Tapi Eunho berkata, aku berhak memilih jalanku sendiri. Ayahnya mengambil pistol dan menembak Eunho. Tembakan lagi dilesatkan, tapi seketika muncul Shinju melindungi Eunho. Mereka pun segera pergi. Tak lama muncul para tentara Jepang melihat gubernur mereka sudah mati dan mengira ia ditembak oleh ayahnya Eunho. Dia langsung ditembak di tempat. Kembali pada Lion, ia melihat sebuah guci yang di dalamnya ada dinamit. Namun dinamit itu hilang. Ternyata Ryuhei sudah tahu sebelumnya akan ada pemberontakan. Ia pun melempar dinamit itu ke kakinya Lion dan menembaknya. Ledakan besar terjadi. Lion terluka, namun ia masih bisa berdiri. Ryuhei mengeluarkan kekuatannya mencekik Lion dari jarak jauh. Lion menahan rasa sakitnya. Dia kemudian mengumpulkan kekuatannya dan matanya berubah. Kekuatan rubah ekor 9 pun muncul. Petir tiba-tiba muncul di langit. Lion terlihat melayang dan wujudnya berubah. Dua kekuatan mereka pun beradu.
Sebuah tebasan dari Leon lebih kuat dari Ryuhei membuatnya muntah darah dan ambruk. Tiba-tiba muncul para tentara Jepang mengepung Leon. Untungnya muncul juga Hongju. Dia yang tadi berhasil menyelamatkan Jeo, kini akan membantu Leon karena malam itu adalah malam Leon harus kembali ke tahun 2023. Mereka pun berpelukan dan pamit. Leon pun menyerahkan semuanya pada Hongju, kemudian ia pergi. Namun di luar, Leon dihadang para tentara. Dari belakang tiba-tiba muncul Muyong. Ternyata dia masih hidup. Ketika di hutan waktu itu, dari tangan Leon muncul bayi ajaib jelmaan Dewi Keberuntungan. Bayi ajaib itu pun membuat Muyong yang sekarat hidup kembali. Kini Muyong pun membalas budi dengan membantu Leon mengalahkan para tentara. Leon pun bisa pergi sementara Muyong mengalahkan semua tentara di sana. Leon sampai di kediaman Taluipa. Namun tak Leon sadari, sang dewa gunung asli mengawasinya dari kejauhan. Di sana ia bersiap untuk pergi ke tahun 2023 lagi dengan gerbang waktu. Lalu muncullah Lirang yang datang tepat waktu untuk berpamitan. Ia menceritakan bahwa tadi ia berhasil mengalahkan 2 Shinigami tanpa kakaknya itu. Hal itu membuat Leon bangga dan bisa dengan tenang meninggalkan adiknya di tahun 1938. Leon akhirnya masuk ke dalam gerbang waktu bersama Shinju dan berhasil kembali ke tahun 2023. Namun di tahun 1938, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan belum berakhir. Hongju, Muyong bersama Leon 1938 kini bersama-sama melawan para penjajah Jepang demi membantu kemerdekaan Korea. Dan Leon di masa kini telah kembali ke hidupnya, bertemu dengan kekasihnya bernama Jia. Dan cerita pun selesai. Oke, itulah guys seluruh alur cerita dari drama Nine-Tailed 1938. Gimana ceritanya menurut kalian? Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir ya. Kalau kalian suka, bolehlah like dan subscribe-nya supaya admin semangat membuat video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.